Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu di tahun 2024 ini, minggu pertama. Saya akan bacakan warta untuk Bapak Ibu semua yang mungkin akan berguna. Pertama, Kebaktian Umum 1 Minggu 7 Januari 2024, yaitu dalam rangka perjamuan kudus dengan tema dikasihi dan berkenan kepada Allah, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Kami juga menginformasikan ada gerakan Ayo Nyoblos ya, yang akan diadakan di GKI Halimun, ya Bapak Ibu bisa melihat, yaitu pada Sabtu 13 Januari 2024 jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Bisa langsung daftar atau ikut ke GKI Halimun. Kami Majelis Jemaat GKI Karbela telah menyetujui atestasi keluar ke Jemaat GKI Jalan Balai Pustaka nomor 1 Rawamangun atas nama Bapak Didik Ilham Juari, Ibu Puji Lestari, Saudara Ardik Putra Pratama Sudibyo, Saudari Laura Christabel Sudibyo, alamat Jalan Balai Pustaka nomor 6 Rawamangun. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karbela yang akan memberikan persepuluhan, dipersilakan memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang telah disediakan. Minta tolong mungkin volume dikecilin, Gisel, yang merah. Kami Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudari, itu Lim Hong Moy, Christopher Jeremia Solang, Oilanio, dan Lianawati. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu semua yang berulang tahun. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ibadah, mungkin kita bersatu dulu sejenak. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuki umat berhimpun dengan nyanyian pujian dari PKJ 19 1, 2, dan 3. Mari sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita memulai rangkaian ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu pertama tahun 2024 ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dikasihi dan berkenan kepada Allah. Bagaimanakah cara agar hidup kita tetap berkenan di hadapan Allah? Yaitu dengan mengikuti dan menuruti perintahnya dengan kesetiaan. Kenapa? Karena Allah itu setia. Seperti yang disampaikan di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Marilah kita tetap setia dan kita memuji dan memuliakan namanya di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita menyambut dengan menaikkan pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, Ku nyanyikan selamanya, ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, Ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, Selamanya. ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, Ku nyanyikan selamanya, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, memasuki tahun yang baru, kami beroleh senantiasa kasih setiamu yang mengiringi kehidupan kami. Sehingga di dalam ungkapan syukur kami dapat kembali lagi beribadah, kami dapat kembali lagi menyatakan kasih Tuhan, dan kami juga tetap mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kami. Bahkan di dalam pengakuan kami pun, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Oleh karena sikap dan perbuatan kami belum sepenuhnya dapat mencerminkan citra Tuhan, kami masih berada di dalam dosa-dosa yang meliputi kehidupan kami, pelanggaran-pelanggaran yang sering kali justru melukai hati Tuhan dan mendukakan hati sesama kami, baik melalui perkataan kami, tutur kata kami yang tidak baik, yang tidak sopan, maupun di dalam perbuatan kami, tingkah laku kami yang justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, sebab tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu, dan Engkau adalah Allah yang setia serta Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Karena itu kami datang, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu.
Kami memohon pengampunan daripadamu saja ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang maha pengasih, dan melalui kasih setiamu Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau yang menyatakan kuasamu sehingga kami dapat dibasuh, kami dapat dibersihkan, kami dapat ditahirkan, dan hidup kami pun dapat kembali lagi menyatakan cinta kasih Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menyanggaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu, marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat di dalam surat Roma pasal 9. Di dalam surat Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku, hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku,
ya Yesus, diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meringan sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milik-Mu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati di dalam doa, memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa senantiasa memberkati dan menuntun langkah kehidupan kami. Melalui tuntunan dan cinta kasih-Mu, kami dapat mengikuti ibadah pada saat ini di dalam ungkapan syukur kami. Dan kami juga sebentar akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang Kudus membimbing setiap kami, membimbing hati dan pikiran kami, sehingga dapat tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Kami dapat merenungkan dan juga kami dapat Tuhan pakai sebagai anak-anak-Mu untuk dapat menyatakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak juga yang kiranya memberkati anak-anak-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk membaca bagian firman Tuhan. Bacaan satu antar bacaan yang kedua maupun berita Injil yang akan disampaikan. Biarlah kebenaran firman ini dapat diterima oleh umat Tuhan, dan melaluinya umat-Mu dapat diperlengkapi untuk melakukan perintah Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Untuk bacaan pertama akan diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, akan dibacakan oleh seorang umat. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 29. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan.
Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, semuanya dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semara penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematakan pohon ara, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyamburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gunung gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, suara Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua terambil dari kitab Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua.
Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Izinkan saya membacakan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Di minggu ini, di minggu pertama tahun 2024 ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, dikasihi dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu, apa sih itu pencitraan? Pencitraan, apa itu menurut Bapak Ibu? Ya, pencitraan. Supaya terkesan baik. Setuju Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, pencitraan itu positif atau negatif? Negatif. Setuju bahwa pencitraan itu negatif? Ada yang menjawab bisa negatif, bisa positif. Positifnya apa ya? Pencitraan. Ada nggak positifnya? Nah, nggak ada katanya. Apa Pak Simon? Pencitraan baiknya, positifnya apa Pak Simon? Naikin rating.
naikin rating katanya ya, atau setidaknya supaya dikenal oleh orang lain begitu, bahwa ia atau pribadi itu melakukan suatu hal yang baik. Biasanya itu gambaran pencitraan yang positif, tapi terkadang kemudian ya sebagian besar dari kita kalau mendengar kata pencitraan itu negatif begitu ya, karena memang di balik sesuatu yang baik ada yang diinginkan begitu, dan apa yang diinginkannya itu kadangkala tidaklah baik buat orang lain. Seringkali pencitraan itu gambarannya seperti itu. Tapi kalau kita melihat di dalam Injil Markus, Yohanes itu mencitrakan kehadiran nabi. Karena di dalam Perjanjian Lama disampaikan bahwa akan ada orang yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias, yaitu Yohanes itu sendiri. Mencitrakan. Jadi Yohanes itu menggambarkan nubuatan nabi yang akan datang ke dalam dunia. Pencitraan yang dilakukan oleh Yohanes, perbuatan dan karya yang dilakukan oleh Yohanes ini juga menggambarkan bagaimana kemudian nanti baptisan yang akan dilakukannya ini tidaklah lebih besar dibandingkan baptisan yang akan dilakukan oleh Sang Mesias itu sendiri. Nah, ini Yohanes nih sudah menggambarkannya. Lalu Yohanes juga menggambarkan bahwa baptisan yang dilakukannya itu adalah untuk orang-orang Yudea. Yang gambarannya adalah berarti bukan untuk orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi itu sudah mengerti mengenai baptisan. Jadi orang yang dibaptis itu pasti dia yang tadinya kotor kemudian dibersihkan, yang tadinya berdosa kemudian dibenarkan. Itu menurut gambaran orang Yahudi. Tetapi menurut orang-orang Yudea, orang-orang yang di luar kalangan orang Yahudi, mereka belum sepenuhnya tahu apa itu baptisan, atau bahkan di antara mereka ada yang tidak tahu apa itu baptisan. Karena itu baptisan Yohanes ini ditujukan kepada sebagian besar, bukan kepada orang Yahudi yang sudah tahu, yang sudah rutin atau sudah biasa mengikuti ritus tersebut. Nah, ini adalah baptisan yang dilakukan oleh Yohanes, yaitu baptisan pertobatan. Nah, orang-orang di luar Yahudi itu disebut sebagai orang-orang porselit, orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, belum mengenal apa itu baptisan. Oleh karena itu Yohanes itu datang, dan ketika orang-orang Yahudi, imam-imam melihat perbuatan Yohanes, mereka mempertanyakan, apa tujuanmu membaptis? Tujuan Yohanes membaptis adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Karena Yohanes itu adalah hamba. Nah, dalam Perjanjian Lama, hamba itu adalah orang yang tidak memiliki hak, orang yang dibeli oleh tuannya untuk satu tujuan, yaitu melayani tuannya sampai ia meninggal. Itu adalah hamba. Dan Yohanes pun adalah hamba Allah. Hamba Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu dia mempersiapkan jalan, karena ia adalah seorang hamba. Jadi ia tidak memiliki hak untuk mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah, bahwa ia adalah orang yang dipakai oleh Allah. Yohanes hanya merendahkan dirinya dan berkata sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran menurut kehendak Allah. Dan pada saat itu kita berjumpa dengan
Yesus yang datang dari Nazaret untuk dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kita perlu mengingat bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Berarti baptisan itu adalah untuk manusia yang berdosa, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatannya. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus berdosa sehingga ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Jawabannya pasti tidak. Gitu ya. Jawabannya pasti tidak. Lalu kenapa dibaptis? Bagian pertama adalah karena Yesus ingin menjadi serupa dengan manusia. Ini adalah satu hal yang di luar nalar. Ia tidak berdosa, tetapi ia ingin menjadi seperti manusia berdosa. Adanya juga kecenderungan manusia, kalau ia sudah kudus, sudah tidak berdosa, ia akan menjaga supaya ia jangan sampai ikut-ikutan di dalam komunitas yang berdosa. Itu kecenderungan manusia. Tetapi beda dengan Yesus. Yesus justru bersedia dibaptis oleh Yohanes. Sebagai gambaran, ia adalah manusia. Ia adalah manusia yang juga hidup di antara orang-orang berdosa. Tetapi ia tidak berdosa. Lalu yang kedua adalah alasan Tuhan Yesus memiliki sikap solidaritas. Sikap ini yang kemudian digambarkan ketika kita membaca bagaimana perjalanan karya Yesus. Ia bersedia untuk memberikan nyawanya untuk manusia yang berdosa. Itu adalah sikap solidaritas dari Tuhan Yesus. Dan dimulai dari ketika ia bersedia untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika peristiwa itu terjadi, ada sebuah teofani dalam istilah teologis, yang artinya penampakan sosok ilahi kepada manusia. Yang kita jumpai, langit terkoyak, roh Allah seperti burung merpati, dan ada suara dari sorga yang berkata, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Ketika hal itu menjadi bukti bahwa kehadiran Yesus untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis menggenapkan apa yang sudah Allah nubuatkan, bahwa keselamatan akan datang ke dalam dunia, dan dalam diri Yesus itulah yang mendapatkan kuasa untuk menyelamatkan umat manusia, ditandai dengan peristiwa teofani tersebut. Dan ini juga yang menjadi pujian kebesaran Tuhan yang dinyatakan. Dan juga kita menjumpai di sini 3 pribadi yang menjadi satu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam Yesus nantinya setiap orang akan beroleh kasih, perkenanan Allah, serta mengalami karunia roh yang memberi kehidupan. Roh yang memberi kehidupan itu juga yang sudah disampaikan di dalam bacaan kita yang pertama, yaitu di dalam kitab Kejadian. Roh itu, roh yang melayang-layang itu, roh itu yang memberikan kehidupan kepada setiap ciptaannya, sehingga mereka beroleh kasih dari Allah. Dan peristiwa ini juga yang menandai bagaimana kehidupan umat manusia akan mendapatkan pengampunan dan juga keselamatan. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca, peristiwa mengenai baptisan
yang dilakukan oleh Paulus kepada 12 orang, kurang lebih kira-kira begitu ya. Baptisan itu disampaikan berbeda dengan keadaan saat ini. Kalau keadaan saat ini, Bapak Ibu kalau punya anak Bapak Ibu dibaptiskan karena anak Bapak Ibu sudah mendengar, sudah belajar firman Tuhan. Sedangkan di dalam zamannya Paulus, khususnya dalam bacaan di Kisah Para Rasul itu, 12 orang ini belum mendengar. Mereka belum tahu sama sekali siapa itu Yesus, apa itu keselamatan. Mereka belum tahu. Karena itu baptisan ini diberikan kepada orang yang belum percaya dan belum mendengar tentang Yesus yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan umat manusia. Dan melaluinya maka mereka yang mendengar dan percaya, mereka mengalami solidaritas Kristus kepada orang berdosa. Hal ini juga yang diberitakan oleh Paulus, bahwa Allah itu mengasihi umat manusia dan tidak berkenan supaya manusia itu jatuh di dalam murka Allah, tetapi kasih-Nya menyelamatkan, datang untuk mengampuni orang yang berdosa. Mereka yang mendengarnya, kemudian mereka bersedia untuk percaya kepada Yesus, dan buktinya adalah mereka bersedia dibaptis. Dan baptisannya itu bukan baptisan pertobatan, tetapi baptisan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu kemudian kita menjumpai bagaimana karya Roh memberikan kehidupan yang baru kepada ke-12 orang itu, dan mereka bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh, mereka menjadi berkat bagi jemaat di Efesus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita juga berkenan kepada Allah. Dan melalui peristiwa baptisan yang menjadi simbol tanda keselamatan itu, maka kebesaran kuasa dan solidaritas Allah kepada manusia berdosa itu dinyatakan. Sama seperti kasih-Nya yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk dapat berbela rasa atau solidaritas kepada sesama kita, maka kita pun diarahkan tidak hanya untuk menerima berkat dari Tuhan, menerima karya dari Roh Allah yang memampukan kita untuk setia, tetapi juga kita diajak untuk bertumbuh dan menjadi berkat. Seperti cuplikan video berikut ini. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money.
Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cuplikan video berikut ini menggambarkan bahwa kebaikan itu pasti akan menular begitu ya. Dan siapa yang menabur kebaikan, dia juga yang akan menuai kebaikan itu. Nah, inilah hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi di dalam kasih-Nya kita telah beroleh keselamatan. Maka taburlah apa yang baik dalam keselamatan itu. Berbagilah kepada orang yang membutuhkan. Setidaknya di dalam keluarga kita bisa dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kasih itulah yang kita nyatakan di dalam lingkungan kita, baik itu dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keseharian kita. Sehingga hidup kita dapat berkenan kepada Allah. Begitu juga ketika kita hendak menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita kembali diingatkan bahwa karya penebusan, pengorbanan, dan keselamatan sudah diberikan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus kepada kita. Marilah bagi setiap kita yang merayakannya, setiap kita yang menerima undangannya, biarlah kita juga tetap hidup berkenan kepada Allah di dalam hidup yang benar seorang kepada yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Jemaat diundang bagi berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang melintas sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur atas karya keselamatan yang telah Putramu nyatakan kepada kami, sehingga kami beroleh kehidupan yang baru. Kami beroleh kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kiranya Bapak juga memberkati setiap kami, terkhusus untuk para pelayan-Mu yang telah Engkau panggil untuk dapat melayani di GKI Karbela. Kami berdoa untuk majelis jemaat, badan pelayanan maupun aktivis, serta komisi yang ada. Tuhan berkati, biarlah melalui karya yang dilakukan anak-anak-Mu ini, nama Tuhan dipermuliakan dan umat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman pengenalannya akan Tuhan dan juga semakin rindu untuk melayani Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan, di dalam pelayanan, di dalam relasi di tengah keluarga. Tuhan berkati selalu, biarlah Engkau yang tambahkan hikmat sehingga anak-anak-Mu ini tetap berseru kepada Tuhan dan tetap berdoa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Di tengah pergumulan yang dihadapi, Tuhan Yesus yang hadir campur tangan, sehingga melalui pertolongan Tuhan, anak-anak-Mu ini tetap memiliki kesetiaan dan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang menyertainya. Juga kami berdoa ya Bapa pada saat ini mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Lim Hong Moy, kami berdoa untuk Saudara Christopher Jeremia, kami berdoa untuk Ibu Oelanio, kami berdoa untuk Ibu Lianawati. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan senantiasa memberkati, berlimpah-limpah dan juga menyatakan kasih setiamu, sehingga anak-anak-Mu ini dengan kesetiaan senantiasa rindu untuk bersekutu, melayani, dan kehidupannya dapat menjadi kesaksian banyak orang. Kami juga berdoa ya Bapa untuk negara tercinta Indonesia. Tuhan pimpin dan sertai selalu di dalam memasuki pesta demokrasi, pemilu yang akan dilaksanakan di bulan Februari yang akan datang. Tuhan berkati, biarlah Engkau berikan selalu damai dan juga ketenangan, ketentraman, sehingga kami yang beraktivitas tetap dapat berada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan berikan selalu hikmat dan juga kearifan bagi para pemimpin maupun pemerintah, sehingga dapat mengelola dan juga memajukan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami berdoa ya Bapa, di negara Indonesia kami menjumpai berbagai macam bencana yang terjadi, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi maupun gunung Merapi. Tuhan kiranya Engkau campur tangan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Dan Tuhan juga yang memberkati bagi setiap anak-anak-Mu yang mendapat musibah dan juga mendapat bencana ini. Tuhan yang berikan kekuatan, penghiburan, sehingga anak-anak-Mu ini tetap setia mengikut Engkau. So kami berdoa ya Bapa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Kiranya Engkau yang turut campur tangan di tengah konflik dan peperangan. Damai sejahtera-Mu melingkupi kerajaan-Mu menjadi nyata, sehingga setiap peperangan ini dapat berakhir dan berganti menjadi saling menghormati dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa, kami dapat menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan setiap pokok doa syafaat kami hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Biar ku tumbuh di batamu, ya pokok
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini dan saat ini. Di tangan saya sudah ada 20 lebih formulir perjamuan kudus dari anggota jemaat gereja lain. Apakah bisa bangkit berdiri yang akan mengikuti perjamuan kudus dan sudah mengisi formulir? Silakan. Ya, kami dari Majelis Jemaat GKI Karbela mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti perjamuan kudus. Persilakan duduk kembali. Terima kasih. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Di dalam ucapan syukur kami atas karya keselamatan-Mu ini ya Bapa, kami kembali lagi akan merayakan perjamuan kudus. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus membimbing setiap kami, sehingga melalui perjamuan kudus ini kami tidak hanya mengingat, tetapi kami juga dapat mempersaksikan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahirannya dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Bapak Ibu, kalau kesulitan membuka, nanti ada rekan-rekan dari penatua yang akan membantu membukakan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah di antara umat yang sudah dibaptis dan mengaku percaya namun belum menerima roti dan anggur? Silakan. Ingat dan percayalah bahwa tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dikurbankan untuk keselamatan kita dan dunia ini. Makanlah dan minumlah.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ibu, kini kita akan masuki pelayanan persembahan. Hari ini ada 3 persembahan. Pertama, persembahan perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan amplopnya. Kedua, ada persembahan mingguan seperti biasa, kantong hitam. Dan terakhir ada persembahan syukur bulanan atau lain-lain yang bisa Bapak Ibu maju di kotak persembahan depan dimasukkan. Untuk mengiringi persembahan di pagi hari ini, saya akan bacakan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Kita akan mengiringi persembahan pagi hari ini dengan satu pujian dari PKJ 145. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan untuk mentransfer ke rekening GKI Karbela, Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 23030011042 BCA Cabang Kalimalang. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu, dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan
setelah 2 persembahan kita mengangkat pujian PKJ 205. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kalau di hari Minggu di awal tahun 2024 ini kami masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, ke GKI Karbela, memuji nama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mengikuti perjamuan kudus dan memberikan persembahan di pagi hari ini. Kami sadar dan tahu sesungguhnya Tuhan tidak butuh uang kami, tidak butuh persembahan kami, tapi ini adalah bukti kami bahwa kami mengasihi, menyayangi, dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat uang, memberkati kami dengan kesehatan, memberkati kami dengan sukacita. Kiranya kami berdoa persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan, terutama di GKI Karbela untuk melayani para umat Tuhan maupun membantu teman dan saudara kami yang membutuhkannya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan sudah memberi, memberkati dengan lebih baik lagi, baik berkat kesehatan dan berkat-berkat materi. Berkati dan berikan juga hikmat kepada kami para majelis, penatua dan pengurus, supaya persembahan ini boleh tersalur sesuai dengan kemuliaan nama Tuhan dan lebih memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. PKJ 205. kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku, rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milikmu. Alangkah indahnya kasih setiamu, hatiku yang sendu sungguh jadi teduh. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
PKJ 205 ayat 3. Yesus Tuhanku, datanglah segera, tumpangkan tanganmu dengan kasih mesra, dengarlah doaku, tangis jeritanku, tanggalkan dosaku, dan rantai belenggu. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tinggalkan sertaku selama-lamanya. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.